Nama saya Aulia Prameswari, 32 tahun. Dulu, saya adalah Direktur Utama Nusantara Rasa, sebuah jaringan restoran masakan Indonesia kelas atas yang ternama di Jakarta. Namun, setelah jatuh cinta dan menikah dengan mantan suami saya, Bima Hartono, saya meninggalkan puncak karier saya demi mengabdi pada keluarga, berbekal cinta dan kepercayaan. Bima adalah putra tunggal Prakoso Hartono, konglomerat properti ternama di Jakarta Selatan, dan pemilik grup Tirtayasa. Ketika saya pertama kali masuk ke dalam keluarganya sebagai menantu, seluruh rumah membicarakannya. Aulia itu cerdas sekali. Kalau dia jadi menantu kita, grup Tirtayasa pasti akan semakin jaya. Namun, saya tidak menikahi Bima karena uang atau status. Saya menikahinya karena cinta. Sebuah cinta yang buta dan naif, yang saya yakini suatu saat akan terbalas. Namun, setelah 8 tahun pernikahan, yang saya terima bukanlah balasan cinta, melainkan akhir yang menyakitkan, penuh dengan pengkhianatan yang terasa lebih perih dari tamparan di wajah. Pagi itu adalah pagi yang biasa. Saya bangun seperti biasa untuk menyiapkan sarapan. Bima masih berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan hampa. Sambil menuangkan jus jeruk, saya bertanya, bukankah hari ini kamu harus meninjau proyek di lapangan? Bima tidak menjawab. Ketika saya menoleh, tatapan matanya terasa begitu asing, dingin, dan jauh. Ada apa? Dia tiba-tiba duduk dan berkata dengan santai, kita cerai saja, saya pikir saya salah dengar. Cerai? Baru minggu lalu kita pergi bersama ke perayaan ulang tahun ibu yang ke-70, dan tadi malam kita nonton film sambil berbaring berdampingan. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba bicara soal cerai? Aku sudah menjalin hubungan dengan Yuna lebih dari setahun. Sekarang aku ingin menikahinya. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti meremas jantung saya. Yuna? Choi Yuna, sekretaris Bima. Gadis yang selalu memanggil saya Kak Aulia dengan suara semanis madu. Ternyata, selama saya mundur demi keluarga, Bima telah membawa orang ketiga masuk ke dalam perusahaannya. Dan sekarang, dia mengumumkan akan menjadikan wanita itu sebagai istrinya. Saya tertawa sinis. Bukan karena gembira, tapi karena tak percaya. 8 tahun masa muda saya, 8 tahun mengabdi pada mertua, mengurus segalanya mulai dari makanan di rumah hingga detail setiap proyek dari balik layar, semua itu berakhir hanya dengan satu kalimat, aku ingin menikah dengan wanita lain. Saya tidak berteriak, tidak menangis, tidak memohon. Saya hanya bertanya, apakah ayah dan ibu tahu? Bima menjawab dengan tenang, orang tuaku sudah setuju. Bahkan gedung pernikahannya sudah dipesan. Kami akan mengundang 500 tamu. Saya membeku di tempat. 500 tamu. Ini bukan sekadar pernikahan biasa. Ini adalah sebuah deklarasi untuk menunjukkan dengan jelas bahwa saya hanyalah bayangan yang bisa digantikan kapan saja. Tanpa reaksi, saya diam-diam mengemasi barang-barang saya dan masuk ke kamar. Setelah menutup pintu, saya terduduk di lantai dan mulai menangis sejadi-jadinya. Telepon dari ibu saya berdering. Suaranya terdengar lembut seperti biasa. Putriku, kamu pasti lelah, ya? Mama sudah masakan makanan kesukaanmu, mau mama antarkan? Mendengar suara ibu, air mata kembali mengalir di pipi saya. Saya menceritakan semuanya, tanpa ada yang disembunyikan. Ibu terdiam sejenak, lalu berkata, pulanglah ke rumah Mama, Aulia. Biarkan saja mereka menikah dengan siapapun, tapi jangan khawatir. Mama tidak akan membiarkan mereka mengisi semua 500 kursi tamu itu. Saya terkejut. Ayah saya adalah Bapak Prasetyo Wibowo, seorang tokoh yang disegani di dunia bisnis. Beliau adalah Direktur Utama Grup Samudra Perkasa, grup pelayaran terbesar di Indonesia, dan salah satu pemegang saham utama di 2 proyek besar yang sedang dijalankan oleh keluarga mertua saya. Namun, karena saya selalu hidup sederhana dan tidak pernah pamer, keluarga mertua saya hanya mengira saya dibesarkan oleh orang tua pegawai biasa. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Bapak Prasetyo Wibowo adalah ayah kandung saya. Mereka tidak tahu, tapi sekarang mereka akan tahu. Saya mengangkat telepon dan menelepon ayah saya, hanya mengucapkan satu kalimat. Ayah,
Aku ingin ayah menarik semua dana dari 2 proyek grup Tirtayasa. Sekarang juga. Ayah terdiam selama beberapa detik, lalu berkata dengan suara yang tegas, "Baiklah." Dalam beberapa jam, mereka akan merasakan perbedaannya. Saya menutup telepon. Di cermin, rambut saya acak-acakan dan mata saya bengkak, tetapi di lubuk hati saya, sebuah ketenangan mulai tumbuh. Saya tidak butuh 500 tamu undangan, tidak butuh satu kata maaf pun. Saya hanya ingin keadilan dikembalikan kepada saya dengan cara yang sama persis seperti mereka menginjak-injak harga diri saya dengan gembira. Malam itu, saya duduk di ruang keluarga rumah orang tua saya, mengenakan piyama putih, menyesap teh melati yang harum, sambil menonton siaran langsung pernikahan Bima dan Yuna di televisi. Tapi ada yang aneh, meja-meja panjang tampak kosong, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi. Pengantin wanita membeku di atas panggung, dan pengantin pria memegang mikrofon, tidak tahu harus berkata apa. Pembawa acara tersenyum canggung, band salah memainkan nada, dan juru kamera dengan bingung menyorot ruangan yang kosong. Meskipun undangan telah dikirim sebulan sebelumnya, tidak ada satupun tamu yang datang. Karena hanya dalam beberapa jam, 2 proyek besar mereka dibekukan, dan semua subkontraktor serta mitra bisnis membatalkan kontrak. Begitu rumor bahwa Bapak Prasetyo Wibowo telah menarik dananya beredar di kalangan pebisnis, semua orang ikut mundur. Pesta prasmanan mewah untuk 500 tamu berubah menjadi 500 kursi dingin yang kosong. Saya hanya menonton dalam diam. Tidak senang, tidak sedih. Hati saya terasa ringan. Ponsel saya berdering tanpa henti. Di layar tertera 3 panggilan tak terjawab dari Bima, 4 dari ibu mertua saya, dan 2 dari Tante Rina, kakak dari Bapak Prakoso Hartono. Semuanya adalah orang-orang dari keluarga mertua saya. Saya tidak mengangkatnya. Saya tahu mereka sedang dalam kekacauan. Dan saya tahu setiap detik yang berlalu di pesta pernikahan itu terasa seperti duduk di atas bara api bagi mereka. Dalam benak saya, terbayang Bima yang berpakaian gagah memasuki aula pernikahan, yakin bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan dipuji dan diberkati oleh semua orang. Namun, mulai dari pejabat tinggi, mitra bisnis, hingga pengusaha yang memiliki hubungan dekat, semua tamu tiba-tiba memiliki urusan mendesak dan tidak bisa hadir. Mereka tidak tahu bahwa saya, wanita yang mereka hianati, bisa mendapatkan seluruh daftar tamu hanya dengan 1 panggilan telepon. Hampir 70% dari mereka memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan ayah saya, Bapak Prasetyo Wibowo. Mereka berniat menghadiri pernikahan itu bukan karena menghormati keluarga mertua saya, tetapi karena saya, putri dari ayah saya, ada di sana. Ayah saya tidak suka keributan dan tidak ingin bermusuhan dengan besannya. Namun, ketika beliau mendengar tentang perselingkuhan Bima, dan bahwa seluruh keluarga mertua saya merestui pernikahannya dengan selingkuhannya, ayah berkata dengan tegas, "Jika mereka tidak lagi membutuhkanmu, itu berarti mereka juga tidak butuh apapun yang berhubungan dengan keluarga kita." Hanya 1 kalimat itu. Tetapi dengan 1 kalimat itu, semua proyek keluarga mertua saya berhenti total. Seolah-olah pembuluh darahnya telah terputus. Ibu mertua saya, Ibu Miranda Suryo, setelah terus-menerus menelepon tanpa hasil, akhirnya datang langsung ke rumah kami. Terdengar suara mobil yang berhenti mendadak dan langkah sepatu hak tinggi di atas lantai marmer. Ibu saya yang membuka pintu. "Mencari siapa?" "Ibu Prasetyo, saya harus bertemu dengan Aulia." Suara Ibu Miranda tidak lagi setajam biasanya, melainkan penuh dengan kepanikan dan kecemasan. Saya berjalan ke samping ibu saya, dan menatapnya tanpa kata. Dia mencoba mendekat dan meraih tangan saya, tetapi saya mundur. "Aulia, kejadian hari ini hanya salah paham. Sebenarnya, Yuna itu sudah lama membantu keluarga kami, dan kebetulan dia hamil. Makanya kami buru-buru menikahkan mereka." Saya tersenyum tipis. Senyum yang seringan bulu, tetapi setajam silet. "Ibu, jangan meremehkan saya. Apakah ibu pikir saya tidak tahu bahwa minggu lalu ibu dan ayah baru saja mengalihkan kepemilikan sebidang tanah atas nama bersama dengan Yuna? Dan bahwa ibu membuka toko perhiasan untuk Yuna sebagai hadiah pernikahan dari besan?" Ibu Miranda membeku. Dia tidak menyangka saya tahu sebanyak itu. Tapi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Hanya dalam seminggu,
Saya telah menyewa orang untuk diam-diam menyelidiki semua aktivitas keluarga mertua saya, mulai dari kondisi keuangan hingga hubungan personal mereka. Aulia, suaranya melunak, bagaimanapun juga, kamu pernah menjadi menantu di keluarga ini. Saya minta maaf. Tapi sekarang semua sudah tidak bisa diubah. Mitra bisnis membatalkan kontrak, bank membekukan rekening, dan para klien mengancam akan menarik uang mereka. Bisakah kamu bicara baik-baik dengan ayahmu? Saya menatap matanya lurus-lurus. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun menjadi menantunya, saya memandangnya sebagai sesama manusia. Bukan lagi sebagai sosok yang tertindas, diabaikan, dan dimanfaatkan. Apakah ibu tahu? Dulu saya berpikir akan tinggal di rumah itu selamanya. Saya menganggap ayah dan ibu seperti orang tua kandung saya, bahkan saya sampai memutuskan semua kontak dengan keluarga saya sendiri demi menjadi menantu yang baik. Tapi ibu menganggap saya apa? Ibu pengganti, pembantu rumah tangga kelas atas, atau boneka yang bisa ibu kendalikan? Bukan begitu. Lalu kenapa ibu melarang saya bekerja? Melarang saya bertemu teman-teman, bahkan melarang saya memakai baju yang bagus. Ibu bahkan mengendalikan suami saya seperti boneka. Ibu menikahkan dia dengan Yuna karena ibu pikir saya tidak akan melawan, bukan? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Dia menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihatnya tampak begitu kecil. Sekarang dengarkan baik-baik, lanjut saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya tidak akan bicara sepatah kata pun pada ayah, tapi ayah adalah seorang pebisnis. Tidak ada yang bisa memaksanya. Jika beliau menarik dananya, pasti ada alasannya. Jika ibu ingin menyelamatkan keluarga, suruh Bima meminta maaf secara terbuka, membatalkan pernikahan, dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan Yuna. Baru setelah itu akan saya pertimbangkan. Matanya terbelalak, seolah tidak percaya saya berani mengajukan syarat. Apa, kamu pikir kamu bisa mengendalikan keluarga ini? Saya tersenyum dan menoleh ke ibu saya. Bu, tolong antar nyonya ini keluar. Saya lelah. Ibu saya tanpa kata mengantar Ibu Miranda keluar pintu, dan saya kembali ke kamar, meminum teh yang sudah mendingin. Di luar, hujan deras mulai turun. Hujan itu seolah mencuci bersih tahun-tahun kesabaran saya, menjadi awal dari musim yang baru. Malam itu, saya menerima pesan dari seseorang yang tak terduga. Dari Yuna. Kak Aulia, maafkan saya. Saya tidak tahu kalau Mas Bima orang seperti itu. Saya sama sekali tidak tahu tentang pernikahan, dan saya tidak hamil. Saya hanya boneka yang mereka gunakan untuk menipu semua orang. Tolong bantu saya. Saya tercengang. Ada gelombang besar yang sedang bergejolak di bawah permukaan. Jika Yuna bukan orang ketiga yang sebenarnya, lalu siapa dalang di baliknya? Dan apa alasan sebenarnya yang membuat Bima begitu dingin mengkhianati 8 tahun pernikahan kami? Saya merasa bahwa semua ini baru saja dimulai. Pesan dari Yuna membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Bukan karena kasihan atau sisa perasaan, melainkan karena kebenaran di baliknya, yang sama sekali berbeda dari yang saya bayangkan. Saya membaca pesan itu berulang kali. Setiap kata membuat saya teringat akan petunjuk-petunjuk yang terlewatkan. Saya terlalu percaya pada penampilan luar. Saya percaya Yuna adalah orang ketiga. Saya percaya Bima meninggalkan istrinya karena perselingkuhan, dan saya percaya ibu mertua saya yang mengendalikan segalanya. Tapi bagaimana jika semua tidak sesederhana itu? Lalu, apa peran saya sebenarnya dalam permainan ini? Saya membalas pesan Yuna. Hanya satu kalimat. Temui aku. Besok pagi jam 9 di kafe Kembang Sepatu. Kafe itu terletak di sebuah gang yang tenang, dengan bunga kembang sepatu yang mekar menebarkan aroma manis, namun tenggorokan saya terasa tercekat. Saya tiba lebih dulu dan memilih tempat duduk di sudut yang paling tidak mencolok. Yuna tiba 10 menit kemudian. Penampilannya yang biasanya percaya diri dan modis telah lenyap, wajahnya pucat, matanya kosong, dan rambutnya diikat seadanya. Dia duduk dan menatap saya dengan cemas. Kakak boleh tidak percaya padaku, tapi aku harus menceritakannya. Aku tidak tahan lagi. Saya mengangguk.
tidak memotong pembicaraannya. Yuna menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita dengan suara bergetar. Aku tidak pernah berniat menghancurkan kebahagiaan kakak. Awalnya aku hanya sekretaris biasa Mas Bima. Dia sering curhat tentang masalah perusahaan, tentang bagaimana ibunya memaksanya meneruskan bisnis padahal dia hanya ingin hidup sederhana. Aku mengerutkan kening. Aku tahu Bima suka bersenang-senang, tapi aku tidak tahu dia sampai berani menentang ibunya dalam urusan bisnis. Yuna melanjutkan. Suatu hari, Ibu Miranda memanggilku ke ruang pribadinya. Beliau memberiku sebuah amplop berisi setumpuk uang dan surat perjanjian. Beliau bilang, kalau aku mau berpura-pura menjadi orang ketiga, Mas Bima akan punya alasan untuk menceraikan kakak. Sebagai imbalannya, beliau akan memberiku sebuah rumah dan uang yang cukup untuk hidup selamanya. Saya membeku. Aku setuju, tapi aku tidak menyangka masalahnya akan jadi sebesar ini. Aku kira hanya akan berlangsung beberapa bulan. Tapi Ibu Miranda menempatkanku di apartemen terpisah dan menyuruhku berpura-pura menjadi calon istri Mas Bima setiap kali bertemu dengan mitra bisnis. Baru di hari pernikahan, aku sadar bahwa aku hanyalah umpan untuk menipu semua orang. Umpan? Tanya saya dengan suara serak. Beliau ingin melegalkan hubungannya dengan seorang taipan tanah di kawasan BSD City. Orang itu suka wanita muda, dan ketika mendengar kabar bahwa Mas Bima akan meninggalkan istrinya untuk menikah denganku, dia berjanji akan memberikan 3 kafling tanah. Tapi karena campur tangan kakak, semua rencananya gagal. Orang itu membatalkan kontrak dan malah menuntut grup Tirtayasa atas penipuan. Saya tidak bisa mempercayai telinga saya. Seluruh pernikahan saya, seluruh kehormatan saya, telah digunakan sebagai syarat transaksi, layaknya sebuah barang dagangan. Ibu mertua saya, yang di depan umum selalu berbicara tentang moral dan agama, ternyata adalah dalang di balik sandiwara yang begitu kotor. Lalu kenapa Bima setuju? Tanya saya dengan air mata panas. Yuna menunduk. Karena dia punya banyak utang budi pada ibunya. Villa yang kalian tinggali, tanah di Bali, bahkan perusahaan yang dipimpinnya, semuanya atas nama Ibu Miranda. Beliau mengancam akan mengambil semuanya dan membuatnya menjadi gelandangan jika tidak menurut. Saya tertawa sinis. Kepahitan membuat tenggorokan saya tercekat. Ternyata, saya menikah dengan seorang pria yang tidak memiliki apa-apa selain nama besar sebagai putra grup Tirtayasa. Saya kira Bima adalah suami yang kompeten dan mencintai istrinya, tapi dia hanyalah pria lemah yang seumur hidupnya dikendalikan oleh ibunya. Lalu bagaimana dengan anak itu? Apa maksudmu kamu hamil? Tanya saya. Yuna menangis. Itu bohong, Kak. Ibu Miranda menyuruhku mengatakan itu agar pernikahan bisa terlaksana. Beliau mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadiku jika aku menolak. Aku punya foto dengan mantan pacarku, dan beliau menyuruh orang untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk mengendalikanku. Saya mengepalkan tangan. Amarah dan sesak di dada bercampur aduk. Bagaimana mungkin orang seperti Miranda, yang pernah saya anggap dan panggil ibu, bisa melakukan perbuatan sekotor itu? Maafkan aku, kata Yuna. Aku salah. Tapi Kak, beliau punya rencana lain. Kakak harus hati-hati. Saya mengangkat kepala. Punggung saya terasa dingin. Rencana apa? Rencana untuk mengusir kakak dari rumah dengan jalur hukum. Sekarang beliau sedang menyiapkan dokumen untuk menuntut kakak atas tuduhan menempati properti secara ilegal. Rumah itu atas nama beliau dan Mas Bima, jadi kakak tidak punya bukti apapun untuk membuktikan hak tinggal di sana. Saya tercengang. Bahkan setelah sampai sejauh ini, wanita itu tidak tahu kapan harus berhenti. Saya sadar, jika saya tidak bertindak lebih dulu, saya yang akan tenggelam. Malam itu, saya menelepon pengacara pribadi saya, Bapak Suryo Wijoyo. Beliau adalah orang yang pernah bekerja sama dengan saya saat saya masih mengelola jaringan restoran. Saya mengirimkan semua informasi, dokumen, pesan, dan rekaman suara. Saya sudah menduga mereka akan berbalik menyerang, jadi saya sudah diam-diam mengumpulkan bukti sejak lama. Bapak Suryo berkata dengan suara penuh keyakinan, "Jangan khawatir. Jika mereka berani mengajukan gugatan, kita akan tunjukkan pada mereka apa konsekuensi hukum yang sebenarnya."
Saya menutup telepon dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Dinding di sekitar saya sunyi, tetapi pikiran saya bergejolak seperti badai. Saya bukan lagi menantu yang lemah dari grup Tirtayasa. Saya adalah Aulia Prameswari, putri dari Bapak Prasetyo Wibowo, wanita yang pernah mereka remehkan. Sekarang, saya akan membuat seluruh grup Tirtayasa berlutut di hadapan saya, memohon satu persatu. Saat saya sedang menikmati kopi pagi, telepon dari Bapak Suryo Wijoyo berdering. Suaranya tenang namun jelas. Ibu Aulia, Ibu Miranda Suryo telah secara resmi mengajukan gugatan. Beliau menuduh Ibu menempati properti secara ilegal, menuntut Ibu untuk segera mengosongkan villa dalam waktu 7 hari dan membayar ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah untuk biaya perbaikan karena penggunaan yang tidak semestinya. Saya tertawa sinis. Tidak mengherankan. Semua langkah ibu mertua saya sudah saya prediksi sejak lama. Dia memang tipe orang yang tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya. Terima kasih, Pak Suryo, saya sudah menduganya. Tenang saja, semua persiapan sudah selesai. Tapi, apakah ibu benar-benar yakin ingin mempublikasikan semuanya sebelum persidangan? Saya menarik napas dalam-dalam. Tatapan mata saya mantap. Saya tidak takut untuk mengungkapkannya. Saya hanya takut telah hidup dalam kebutaan. Jadi sekarang, saya harus membuka semuanya ke publik agar tidak ada lagi orang yang tertipu seperti saya. 3 hari kemudian, pada hari Senin pagi, sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hujan gerimis turun dari langit, dan saya memasuki ruang sidang mengenakan gaun hitam yang elegan dengan rambut diikat rapi. Di seberang, ibu mertua saya, Miranda Suryo, duduk mengenakan kebaya merah marun yang mewah, riasannya tebal, tetapi tatapan matanya dingin dan penuh perhitungan. Bima juga ada di sana. Dia duduk di samping ibunya dengan wajah kaku, menghindari tatapan saya. Pengacara pihak Miranda Suryo memulai pernyataannya. Tergugat, Aulia Prameswari, telah menggunakan properti yang bukan miliknya secara ilegal selama 8 tahun terakhir. Secara spesifik, sebuah villa yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pemilik sah properti tersebut adalah penggugat, Ibu Miranda Suryo, dan Bapak Bima Hartono. Saat ini, tergugat sedang dalam proses pisah rumah dengan Bapak Bima Hartono dan bukan lagi anggota keluarga. Oleh karena itu, penggugat menuntut agar tergugat segera mengosongkan properti dan membayar ganti rugi sebesar 1,2 miliar rupiah. Saya hanya mendengarkan dalam diam, tidak membantah. Sampai Bapak Suryo Wijoyo berdiri, mengeluarkan setumpuk dokumen, dan menyerahkannya ke meja hakim. Yang mulia, kami mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat, Ibu Aulia Prameswari, memiliki sebagian hak kepemilikan atas rumah yang sedang disengketakan. Apa? Miranda Suryo berdiri. Rumah itu atas nama saya. Hak apa yang dia punya? Bapak Suryo Wijoyo melanjutkan tanpa goyah. Ini adalah salinan riwayat transaksi Bank Ibu Aulia Prameswari selama 5 tahun pertama pernikahan. Ini menunjukkan bahwa seluruh biaya pembangunan, interior, dan pemeliharaan villa ditransfer langsung dari rekening Ibu Aulia. Selain itu, kami memiliki surat perjanjian utang piutang asli antara Bapak Bima Hartono dan Ibu Aulia Prameswari. Ini membuktikan bahwa biaya pembangunan rumah sebesar 4 miliar rupiah adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh Ibu Aulia, dengan syarat bahwa rumah tersebut digunakan sebagai properti bersama pasangan. Seluruh ruang sidang bergemuruh. Miranda Suryo terbelalak. Tidak mungkin. Dokumen itu palsu. Saya tersenyum. Ini pertama kalinya saya melihat wanita itu kehilangan ketenangannya. Jika Anda mengklaim itu palsu, silakan ajukan bukti untuk menyanggahnya, kata Bapak Suryo dengan tenang. Dan ini adalah hasil analisis tulisan tangan Bapak Bima Hartono dari kepolisian. Tanda tangan pada surat perjanjian itu asli, yang cukup membuktikan bahwa Ibu Aulia memiliki hak atas rumah tersebut. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan. Hakim bertanya pada saya, Ibu Aulia Prameswari, apa tuntutan Anda terkait rumah ini? Saya menatap lurus ke arah Miranda Suryo dan berkata dengan tegas, saya tidak butuh rumah itu. Saya hanya ingin keadilan.
Saya akan keluar dari sana dalam waktu 15 hari. Tetapi, saya menuntut agar pihak penggugat meminta maaf secara terbuka karena telah menuduh saya menempati properti secara ilegal dan menarik semua tuntutan ganti rugi. Tidak akan pernah, teriak Miranda Suryo. Dia yang telah menghancurkan keluargaku, dia harus menanggung akibatnya. Saya berdiri dan perlahan mengeluarkan ponsel saya. Di layar, tampak sebuah file rekaman suara. Saya menekan tombol putar. Dari rekaman itu, suara Miranda Suryo terdengar jelas. Kamu hanya perlu berpura-pura jadi orang ketiga. Setelah Bima menceraikan Aulia, kamu akan hidup berkecukupan dengan rumah dan uang. Tapi kalau kamu tidak menurut, aku akan sebarkan semua foto pribadimu di internet. Seluruh ruang sidang hening. Wajah Bima pucat pasi, dan ibu mertua saya terhuyung mundur. Dia tergagap dengan suara gemetar, "Kak, kapan kamu merekamku?" Saya menjawab dengan tenang, "Sejak ibu mengancam Yuna dan menjadikannya alat untuk rencana kotor ibu." Hakim segera menskor sidang untuk meninjau keabsahan hukum rekaman tersebut. Saya tahu saya telah melemparkan kartu terkuat saya. Sebuah pukulan telak bagi wanita yang selama 8 tahun telah duduk di atas kepala saya. Saat sidang diskors, saya keluar dan berdiri di koridor. Angin yang membawa aroma hujan berhembus lembut. Bima menghampiri saya. Matanya merah. "Aulia, maafkan aku." Saya menoleh padanya. Hati saya tidak lagi sakit. Hanya ada kekosongan. "Bima, kamu tidak perlu minta maaf. Aku tidak punya penyesalan apapun lagi. Aku hanya menyesal pernah mencintai orang yang tidak pantas dicintai." Saya berbalik, meninggalkannya. Dia hanya berdiri diam. Malam itu, berita online mulai membanjiri internet. Terungkap. Rekaman suara pengusaha Miranda Suryo paksa rencanakan pernikahan palsu demi keuntungan pribadi. Netizen marah, dan mitra-mitra bisnis utama mengumumkan penghentian kerjasama. Bank memulai penyelidikan atas aliran dana yang tidak transparan di perusahaan Bima. Hanya dalam 1 hari, grup Tirtayasa tidak hanya kalah di pengadilan, tetapi juga kehilangan seluruh bisnis yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dan saya hanya duduk di atap rumah orang tua saya, memandangi bintang-bintang di langit malam. Awan di hati saya telah sirna, dan langit menjadi cerah. Saya pikir setelah semua yang saya alami dikhianati, diusir dari rumah, dan dituntut secara publik, hati saya akan mengering, dan kepercayaan saya akan hancur, tapi tidak. Ketika saya melihat sinar matahari pagi menembus celah pepohonan, saya menyadari bahwa saya tidak pernah tumbang. Saya hanya sedang memulai kembali. Setelah persidangan itu, saya meninggalkan villa yang pernah menjadi rumah saya. Saya kembali ke rumah orang tua, tetapi hanya tinggal di sana selama seminggu. Saya tahu saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri, seperti diri saya sebelum menjadi menantu yang baik di mata keluarga mertua. Saya mulai menghubungi kembali koneksi lama saya. Teman-teman dan kolega yang dulu bersama-sama membangun Nusantara Rasa. Meskipun sudah beberapa tahun saya berhenti bekerja, kepercayaan dan kemampuan saya di mata mereka tidak pernah pudar. Sahabat baik saya, Shinta, yang kini menjadi direktur di sebuah perusahaan investasi kuliner, mengajak saya bertemu di sebuah kafe rooftop di pusat kota Jakarta. Begitu bertemu, dia memeluk saya erat dengan mata berkaca-kaca. "Kamu masih Aulia Prameswari yang aku kagumi. Sekalipun diinjak-injak, kamu tetap mengangkat kepala seperti seorang ratu." Saya tersenyum tipis. Bukan karena pujian, tetapi karena saya tahu kata-kata itu datang dari seseorang yang pernah berjuang bersama saya di awal karier. Shinta tidak banyak bicara, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Ada proyek yang menggabungkan konsep Central Kitchen dengan pengiriman pintar. Tapi kami kekurangan orang yang bisa memimpin ini, seseorang yang punya kemampuan strategis, memahami industri kuliner, dan terutama, punya keberanian untuk menghadapi kesulitan. Kamu mau mengambilnya? Saya terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Bukan hanya mengambilnya, aku akan menjadikan ini jaringan pertama di Indonesia yang bisa bersaing dengan merek global. Shinta bertepuk tangan dan tertawa lebar. Ya, itu yang ingin aku dengar. Saya terjun ke pekerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun menjabat sebagai direktur,
saya tidak takut untuk memulai kembali dari hal-hal terkecil. Saya melakukan riset pasar, mengunjungi pasar malam untuk berbicara dengan para koki, dan mempelajari kebiasaan konsumen pasca pandemi. Saya bukan lagi menantu grup Tirtayasa, bukan lagi putri Bapak Prasetyo. Tidak ada yang mendukung saya dari belakang, tetapi justru itu yang membuat saya lebih bebas dari sebelumnya. Saya membangun model di mana dapur dibagi berdasarkan waktu. Pagi untuk menu sarapan, siang dan malam untuk menu utama, dilengkapi dengan sistem koordinasi otomatis. Saya juga merancang aplikasi pemesanan yang terhubung langsung dengan dapur terdekat, menghemat waktu pengiriman dan meminimalkan pemborosan. Suatu sore, saat saya sedang mempersiapkan presentasi di depan kelompok investor pertama, seorang pria masuk ke ruang rapat. Dia mengenakan kemeja abu-abu, bertubuh tinggi, dengan tatapan mata yang tajam namun tidak dingin. Saya langsung mengenalinya. Dia adalah Adrian Gunawan, Wakil Presiden Cipta Dana Capital, perusahaan investasi keuangan terbesar di Indonesia, dan pria yang pernah menyatakan perasaannya pada saya sebelum saya menikah dengan Bima. Dulu, saya menolaknya karena saya mencintai orang lain. Dia menatap saya dengan tenang dan mengulurkan tangannya untuk berjabat. "Halo, Aulia. Lama tidak bertemu." Saya menyambut tangannya. Perasaan aneh menyelinap di hati saya. Bukan ketegangan, melainkan lebih seperti kehangatan. "Saya kira Anda sudah menetap di Prancis." Dia tersenyum. "Saya baru kembali ke Indonesia sekitar sebulan. Saya mendengar berita tentang gugatan grup Tirtayasa terhadap Anda dan saya mengikuti kasus itu dengan saksama. Anda menanganinya dengan sangat bersih. Saya benar-benar kagum." Saya sedikit terkejut, tetapi dia tidak berhenti di situ. "Saya ingin berinvestasi di proyek yang sedang Anda kerjakan. Bukan hanya sebagai investor, tapi saya ingin ikut serta menjadikan proyek ini sebagai contoh terbaik di industri." Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seorang pria menatap saya bukan sebagai hadiah atau barang berharga, melainkan sebagai seorang wanita yang mandiri, cerdas, dan kompeten. Saya mengangguk. Jika Bapak Adrian siap untuk terjun langsung seperti saya tidak akan menolaknya. Adrian tersenyum. Jabat tangan kami hari itu bukan sekadar jabat tangan bisnis biasa, melainkan titik balik baru dalam hidup saya setelah melewati masa-masa kelam. Berbanding terbalik dengan kebangkitan saya, grup Tirtayasa jatuh tak terkendali. Proyek-proyek mereka dibekukan, dan media terus-menerus mengungkap kasus transaksi tanah mereka yang tidak transparan. Bima terjerumus ke dalam perjudian untuk melepaskan stres, dan suatu kali bahkan terlibat dalam perkelahian massal di sebuah bar. Miranda Suryo kini hanya duduk termangu sepanjang hari di rumahnya yang telah disita oleh bank. Wanita yang dulu suka memerintah itu kini hidup pas-pasan dari uang kiriman adik perempuannya yang tinggal di Australia. Ketika mendengar berita itu, saya tidak merasa senang maupun sedih. Setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Saya tidak lagi membenci mereka. Kebencian hanya akan menyeret saya ke bawah. Saya memutuskan untuk melepaskan semuanya agar bisa menjalani kehidupan yang seharusnya saya jalani. Sebulan kemudian, acara peluncuran model dapur pintar diadakan. Saya berdiri di atas panggung di hadapan ratusan tamu, mitra, dan wartawan. Di bawah, Adrian duduk di barisan pertama, menatap saya dengan mata berbinar. Saya mengakhiri presentasi saya dengan satu kalimat. "Orang bisa merampas rumah Anda, status Anda, bahkan pernikahan Anda. Tetapi jika Anda masih memiliki kemampuan dan keyakinan pada diri sendiri, Anda bisa membangun kembali sebuah kerajaan dari puing-puing." Hujan sore di Jakarta hari itu turun tiba-tiba, sama seperti kemunculan Bima saat saya melangkah keluar dari pintu kantor. Saya baru saja selesai rapat dengan mitra dari Jepang dan hendak pulang ketika sekretaris saya memberitahu bahwa seseorang bernama Bima menunggu di lobi. Saya berhenti sejenak. Sudah berbulan-bulan saya tidak mendengar kabar apapun tentang Bima. Dalam benak saya, dia sudah seperti figuran yang keluar dari panggung kehidupan saya. Setelah berpikir beberapa detik, saya mengangguk dan meminta sekretaris untuk mengantarnya ke atas. Bagaimanapun, saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Dan lebih dari itu,
Saya ingin melihat mata pria yang telah mengkhianati saya dan mendengar apa yang akan dikatakannya sekarang. Pintu terbuka, dan Bima masuk dalam keadaan basah kuyup. Dia tampak sangat kurus. Tidak ada lagi setelan mahal atau sepatu mengkilap. Hanya kemeja usang dan mata yang cekung seperti kurang tidur. Dia berdiri sejenak, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Aulia, ada yang ingin aku bicarakan. Saya mengangguk ringan dan menunjuk ke kursi di seberang saya. Dia duduk dan memandang sekeliling kantor mewah di markas dapur pintar pertama di Indonesia. Pencapaian yang dulu pernah dia cemooh karena dianggap tidak akan pernah saya raih. Kamu baik-baik saja, katanya pelan. Berkat kamu, aku jadi bisa sebaik ini, jawab saya tanpa sindiran atau cemoohan. Hanya fakta. Dia menunduk, kedua tangannya terkepal erat dan gemetar. Setelah hening sejenak, dia mengangkat kepala dan berkata dengan suara serak, aku datang ke sini bukan untuk meminta apa-apa. Aku hanya ingin menceritakan satu hal. Sesuatu yang berhubungan dengan ayahmu. Saya mengerutkan kening. Jantung saya sedikit berdebar. Ayah saya, Bapak Prasetyo Wibowo, adalah orang yang selalu saya hormati. Beliau hidup jujur sepanjang hidupnya, mencintai istri dan anak-anaknya, dan tidak pernah melakukan hal yang tidak benar. Apa hubungannya Bima dengan beliau? Katakan saja, jawab saya singkat. Bima mengeluarkan setumpuk dokumen usang dari sakunya. Itu adalah salinan akta tanah yang ditandatangani lebih dari 10 tahun yang lalu. Di sana tertera tanda tangan ayah saya dan nama asing, Santoso Adiwijaya. Kamu kenal orang ini, Santoso Adiwijaya? Tanya Bima. Saya menggeleng. Dia ayah kandungku. Saya bingung. Apa maksudmu? Santoso Adiwijaya ayah kandungmu? Bukannya Bapak Prakoso Hartono? Ibu Miranda dulu pernah bekerja di kantor ayahmu? Mereka diam-diam menjalin hubungan. Tenggorokan saya tercekat. Kamu gila. Bima mengeluarkan selembar foto usang lagi. Foto ayah saya di masa mudanya, tersenyum bahagia bersama seorang wanita muda dan seorang bayi di pangkuan mereka. Ayah saya terlihat sekitar usia 30-an. Saya mengenali wanita itu sebagai Miranda Suryo, ibu mertua saya. Tidak mungkin, gagap saya. Foto ini asli. Ibu menyimpannya sendiri dan memberikannya padaku sesaat sebelum keluarga kami bangkrut. Seluruh tubuh saya terasa dingin. Bima menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu kenapa ibu selalu meremehkanmu? Dulu dia sangat mencintai ayahmu, tapi ayahmu meninggalkannya dan menikahi ibumu. Karena itu, dia dipenuhi kebencian, dan ketika aku menikahimu, dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak pernah bisa menerimamu. Saya berdiri tegak, tangan saya menekan meja. Kenangan lama menyeruak kembali. Tatapan dingin Miranda Suryo setiap kali saya berbicara tentang orang tua saya, larangannya untuk mengunjungi rumah orang tua saya dengan alasan menjaga nama baik, dan momen ketika dia mengerutkan kening saat melihat foto pernikahan saya yang terpajang di rumah. Ternyata semua itu bukan karena kekurangan saya, melainkan karena saya adalah putri dari pria yang dia cintai tetapi tidak bisa dia miliki. Bima melanjutkan, ibu berkata, jika dia tidak bisa memiliki ayahmu, setidaknya dia akan membuat putrinya berlutut di hadapannya. Semua yang dia lakukan padamu adalah karena dendam, saya tidak bisa lagi berdiri. Seluruh energi saya seolah terkuras habis. Saya menyadari bahwa semua penderitaan yang saya alami bukan berasal dari diri saya, melainkan dari kebencian satu generasi sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Teriak saya. Air mata mengalir di pipi, karena awalnya aku juga tidak percaya. Aku selalu mengira aku adalah putra Bapak Prakoso Hartono. Baru setelah beliau meninggal, ibu mengakuinya. Ibu bilang aku boleh membencinya, tapi jika ingin menyelamatkan keluarga, aku harus menikahi Yuna untuk mendapatkan proyek tanah itu. Dan kamu, di mata ibu, hanyalah sebuah penghalang. Saya terpukul. Saya tidak hanya dikhianati karena masalah cinta, tetapi saya adalah pion dalam sebuah drama balas dendam yang telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Kamu berhak membenciku, kata Bima dengan suara serak. Tapi aku hanya minta satu hal. Jangan katakan apa-apa pada ayahmu.
Jangan biarkan dia tahu tentang masa lalu ini. Saya mengangkat mata dan menatapnya. Tidak ada lagi sorot arogan di matanya. Hanya ada penyesalan dan penderitaan dari seseorang yang hidup dalam jaring kebencian generasi sebelumnya. Setelah terdiam lama, saya berkata, aku tidak akan memberitahu ayah. Bukan karenamu, tapi karena aku tidak ingin beliau terluka lagi karena masa lalu. Bima mengangguk dan berdiri. Terima kasih. Bagaimanapun juga, kamu adalah orang terbaik yang pernah aku kenal. Dia berbalik dan berjalan terhuyung-huyung ke dalam hujan yang turun deras. Saya menatap punggungnya. Hati saya campur aduk. Hidup ini memang ironis. Setiap orang yang muncul dalam hidup saya membawa kepingan puzzle yang berbeda, dan sekarang setelah kepingan-kepingan itu tersusun, saya melihat dengan jelas gambaran sebuah tragedi 30 tahun lalu yang harganya harus dibayar oleh generasi berikutnya. Malam itu, saya duduk di samping ayah saya. Beliau sedang membaca buku, tatapan matanya selalu teduh. Saya ingin membuka mulut, tetapi akhirnya saya menahannya. Saya tidak bisa melukainya lebih jauh, bagaimanapun, beliau adalah ayah yang saya hormati, orang yang memberi saya kekuatan untuk melewati segalanya. Saya meletakkan tangan saya di bahunya dan berkata pelan, "Ayah, Aulia sayang sekali sama ayah." Ayah menoleh dan tersenyum. Ayah juga tahu. Dan ayah juga menyayangimu lebih dari apapun di dunia ini. Saya memalingkan wajah. Air mata mengalir diam-diam di pipi saya. Setelah pertemuan dengan Bima, hati saya terasa seperti baru saja diterpa badai. Kepingan kenangan, luka lama, dan kebenaran tentang kebencian selama 30 tahun antara Miranda Suryo dan ayah saya. Sebelum semua itu sempat mereda, saya menerima telepon tak terduga dari Tante Rina, kakak dari mantan ibu mertua saya. Suara Tante Rina terdengar panik. "Aulia, ini Tante Rina, bisa tolong datang ke rumah sakit pusat? Ibu Miranda baru saja mencoba bunuh diri." Saya membeku selama beberapa detik. "Apa? Kenapa bisa?" Dia menelan pil tidur dan meninggalkan surat wasiat. Untungnya Bima pulang tepat waktu dan segera membawanya ke rumah sakit, tapi kondisinya sangat kritis. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Tangan saya gemetar. Saya pikir saya sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan grup Tirtayasa. Tapi mendengar berita itu, ada sudut hati saya yang terasa ngilu. Bukan karena kasihan pada Miranda Suryo, tetapi karena saya tidak menyangka dia akan mengambil pilihan sekstrem itu. Saya tiba di rumah sakit sekitar jam 10 malam. Koridor sepi, bau disinfektan menusuk hidung. Bima terduduk di luar ruang gawat darurat, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Penampilannya sangat mengenaskan. Dia mengangkat kepala saat melihat saya. Matanya merah. "Ibu masih di dalam," kata dokter. Dia menelan terlalu banyak obat, jantungnya sempat berhenti sebelum dilakukan resusitasi. Saya duduk diam di kursi di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Berbagai macam emosi berkecamuk di dalam hati saya. Ibu meninggalkan surat wasiat. Bima mengeluarkan selembar kertas yang terlipat 4 dari sakunya. Tangannya gemetar. "Mau baca?" Saya menerimanya. Kertas itu kusut, tetapi tulisan tangan Miranda Suryo masih kukuh dan familiar. Namun, isinya membuat saya tercengang. Saya, Miranda Suryo. Seumur hidup saya hidup dalam dendam, iri hati, dan perhitungan. Saya sangat mencintai ayah Aulia, Prasetyo Wibowo. Tapi dia meninggalkan saya dan menikahi wanita lain yang lebih lembut dan sesuai norma. Saya tidak bisa menerimanya, dan berusaha menghancurkan semua yang dia miliki, dimulai dari putrinya. Saya menikahkan putra saya dengan Aulia. Bukan demi putra saya, tetapi karena saya ingin melihat putri Pak Prasetyo menderita dan dikhianati, agar saya bisa melihat tatapan matanya yang penuh derita. Tapi saya salah. Aulia tidak bersalah sama sekali. Dia anak yang baik, cerdas, dan berhati mulia. Namun, saya tidak ragu untuk menghina dan merendahkannya. Ketika dia meninggalkan rumah saya pikir saya telah menang. Tapi ternyata, yang tersisa bagi saya hanyalah cangkang kosong. Sekarang saya tidak punya apa-apa lagi. Kehormatan, uang, bisnis, semuanya hancur. Saya tidak punya keberanian untuk menghadapi kenyataan ini.
Jika ada kehidupan selanjutnya, saya ingin berdoa agar bisa menjadi Ibu Aulia, bukan musuh dalam hidupnya yang hina dan egois. Saya melipat kertas itu. Tenggorokan saya tercekat oleh emosi yang tak terlukiskan. Semua kebencian seolah luntur oleh beberapa baris tulisan itu. Saat itu, saya mengerti bahwa beberapa orang memilih jalan hidup yang salah karena mereka terlalu sakit, terlalu kesepian, dan terlalu lemah untuk tahu cara mencintai dengan benar. Bima menunduk dan memegang tangan saya. Kalau ibu tiada, aku ingin kamu yang mengurus pemakamannya mewakili keluarga. Pikiranku sudah tidak bisa berfungsi lagi. Saya tidak mengangguk atau menggeleng, hanya menatapnya dengan tatapan tenang. Untungnya, Miranda Suryo sadar setelah 3 hari di ruang perawatan intensif. Saat dia membuka mata, orang pertama yang dilihatnya adalah saya. Matanya sayu dan lemah, tetapi ada kelegaan di sana. Aulia, saya mengangguk. Saya datang bukan karena ibu, tapi karena putra ibu, dia menggigit bibirnya. Suaranya setipis benang. Terima kasih, bagaimanapun juga, terima kasih. Saat saya hendak berbalik, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan saya dengan lembut. Jika kamu bisa memaafkan, maafkanlah wanita bodoh ini. Jika tidak bisa, setidaknya jangan biarkan dirimu hidup dalam kebencian sepertiku. Saya menggenggam tangannya dengan lembut, tidak menjawab, tetapi semua dendam di hati saya terasa ringan seketika. Beberapa permintaan maaf tidak perlu diucapkan dengan kata-kata, cukup dengan sentuhan ringan di ambang kematian. Beberapa minggu kemudian, Miranda Suryo keluar dari rumah sakit. Saya mengantarnya ke sebuah panti jompo yang tenang di pinggiran Bogor. Bukan karena tanggung jawab, tetapi karena saya tidak ingin Bima terluka lebih jauh. Bagaimanapun juga, dia adalah ibunya, dan saya tidak ingin menjadi duplikatnya yang hidup dengan hati penuh dendam. Di hari kepergiannya, saya mengantarnya sampai ke mobil. Sebelum naik, dia berbalik dan berkata pelan, Aulia, jika kamu bertemu seseorang yang tulus mencintaimu, jangan lepaskan. Jangan tutup hatimu karena luka yang pernah kuberikan. Saya hanya berdiri diam. Angin menerbangkan rambut saya. Tidak menjawab, tetapi ada sesuatu yang samar-samar mekar di hati saya. Seperti tetesan gerimis kecil yang menembus awan tebal. Malam itu, saat pulang, saya menemukan sebuah buket bunga lili putih di atas meja. Tanpa kartu, hanya ada secari kertas bertulis tangan. Hidup tidak memberi kita hak untuk memilih keluarga, tapi memberi kita hak untuk memilih kembali diri kita sendiri. Adrian. Saya tahu siapa pengirimnya. Adrian Gunawan. Pria yang selama ini diam-diam berada di sisi saya. Tidak mendesak, tidak ikut campur. Hanya hadir sebagai bahu yang kokoh. Saya membawa buket itu ke balkon. Memandangi gemerlap lampu kota di langit malam, saya merasakan hati saya tenang. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi air mata, hanya ada kedamaian. Kedamaian yang baru bisa saya raih setelah waktu yang sangat lama. Setelah Miranda Suryo pergi ke panti jompo, hidup saya berangsur-angsur stabil. Proyek dapur pintar tidak hanya mendapatkan investasi besar, tetapi juga mendapat respons positif dari pasar. Adrian masih di sisi saya, menjadi sandaran mental yang kokoh, sesuatu yang tidak pernah saya miliki di tahun-tahun sebelumnya. Namun, saat segalanya tampak berjalan sesuai rencana, muncul variabel baru dari sosok yang pernah menjadi sekutu terpercaya saya, Yuna, mantan sekretaris Bima yang dipaksa terlibat dalam rencana pernikahan palsu ibu mertua saya. Dia tiba-tiba menghubungi saya dengan suara yang sama sekali berbeda. Suatu sore, saat sedang rapat dengan tim pengembangan produk, telepon saya berdering. Melihat nama penelepon, saya sempat ragu, tetapi akhirnya menekan tombol jawab. Kak Aulia, lama tidak bertemu. Ada hal penting yang harus aku sampaikan pada kakak. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Saya setuju untuk menemuinya di sebuah kafe kecil di Jakarta Selatan. Yuna datang terlambat. Wajahnya penuh tekanan, seperti orang yang menanggung beban berat yang tak tertahankan. Kak, aku tahu aku telah menyebabkan banyak penderitaan untuk kakak. Tapi aku datang sekarang untuk memberi peringatan. Saya mengerutkan kening. Peringatan apa? Kak, bukan hanya Ibu Miranda yang harus kakak waspadai.
Ada seseorang di perusahaan kakak saat ini yang diam-diam ingin menghancurkan kakak. Saya mendengarkan dengan saksama. Orang itu adalah sekretaris kakak saat ini, Mina. Dia adalah orang yang ditanam oleh grup Tirtayasa sejak awal untuk memata-matai proyek kakak dan mengumpulkan informasi. Saya terkejut. Mina adalah sekretaris yang saya pilih dengan hati-hati. Dia bekerja dengan antusias, bertanggung jawab, dan selalu menunjukkan loyalitas. Aku punya bukti, kata Yuna. Aku diam-diam merekam percakapan Mina dengan seseorang yang anonim. Isinya adalah rencana untuk membuat para mitra kehilangan kepercayaan pada kakak dan membocorkan informasi proyek ke pihak luar. Saya tenggelam dalam pikiran. Bisa jadi konspirasi ini belum berakhir bahkan setelah Miranda Suryo pergi. Mereka menggunakan orang lain untuk terus menghancurkan saya dari dalam. Kembali ke kantor, saya memanggil Mina ke ruangan saya. Dia masuk dengan wajah ceria seperti biasa. Mina, ada yang perlu kita bicarakan secara jujur. Baik, Bu Direktur, silakan. Saya memutarkan file rekaman yang dikirim Yuna. Isi percakapannya sangat jelas dan tidak bisa disangkal. Matanya terbelalak dan dia membeku. Bagaimana? Bagaimana bisa? Saya tidak melakukan itu. Saya loyal pada ibu. Saya menatapnya lurus. Jika bukan kamu, buktikan. Saya akan menyelidikinya lebih lanjut. Tapi jika kebenaran terungkap, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Mina menunduk dan menangis. Sebenarnya, saya tidak punya pilihan. Saya diancam. Mereka punya bukti tentang masa lalu saya dan mengancam akan menghancurkan segalanya jika saya tidak menurut. Saya merasakan campuran antara iba dan terkejut. Di balik penampilan loyalnya, dia juga seorang korban. Maukah kamu membantuku menghancurkan konspirasi ini? Ya, saya ingin menebus kesalahan saya. Kami bergandengan tangan dan menyusun rencana untuk membalikkan keadaan. Mina akan terus berpura-pura menjalankan sabotase, sambil memberikan semua informasi penting kepada saya tentang target, rencana, dan waktu mereka. Hanya dalam beberapa minggu, saya dan pengacara saya telah mengumpulkan cukup bukti untuk menuntut kelompok yang menyabotase proyek kami, termasuk beberapa tokoh kunci dari grup Tirtayasa. Persidangan baru dimulai, dan media kembali heboh, tetapi kali ini, saya bukan lagi pihak yang lemah. Malam itu, Adrian datang ke sisi saya dan menggenggam tangan saya dengan lembut. Kamu telah berjalan sangat jauh. Dan apapun jalan yang terbentang di depan, aku akan bersamamu. Saya tersenyum. Hati saya dipenuhi harapan dan kekuatan. Saya menyadari bahwa sebanyak apapun badai yang menerpa hidup ini, selama saya tidak kehilangan keteguhan dan tahu cara bersandar pada orang yang tepat, akan selalu ada cahaya di ujung terowongan. Setelah kesuksesan awal model dapur pintar, saya dan Adrian mulai berpikir untuk memperluas skala. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga merambah pasar internasional. Ini adalah lompatan besar yang membutuhkan persiapan matang, mulai dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, hingga strategi bisnis yang sistematis. Kami memutuskan Singapura sebagai pijakan pertama, sebagai pusat keuangan dan perdagangan internasional yang paling ramai di Asia Tenggara. Membawa proyek ke luar negeri tidak hanya akan membangun citra, tetapi juga membuka peluang kerjasama yang luas dengan mitra internasional. Namun, semakin jauh kami melangkah, semakin jelas pula rintangan yang tak terduga. Suatu pagi, saat sedang melakukan rapat video dengan mitra di Singapura, saya menerima pesan misterius. Hati-hati dengan orang yang paling kamu percaya. Apa yang terlihat tidak selalu seperti kenyataannya. Pengirimnya tidak dikenal. Saya terkejut. Saya memang waspada terhadap konspirasi dari grup Tirtayasa, tetapi kali ini, sepertinya ada kekuatan lain yang lebih licik dan kuat. Dalam rapat-rapat berikutnya, ditemukan indikasi kebocoran informasi proyek dari beberapa karyawan baru di tim saya. Dokumen penting dan rencana strategis jatuh ke tangan pesaing. Saya mulai menyelidiki kembali semua personel, baik internal maupun eksternal, dengan cermat. Kali ini, bukan hanya konspirasi grup Tirtayasa, tetapi ada mata-mata yang bersembunyi di dalam organisasi saya. Adrian dan saya memutuskan untuk menyewa tim keamanan siber dan tim investigasi profesional tambahan untuk menemukan orang dalam tersebut. Ini adalah pertarungan yang menegangkan antar internal,
di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Di saat yang paling menegangkan, Adrian tiba-tiba melamar saya. Dia berkata, "Kamu tegar, berani, dan setiap hari membuatku kagum. Aku ingin berjalan bersamamu di jalan ini sampai akhir, bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai pendamping seumur hidup." Saya menatapnya, hati saya dipenuhi haru dan kebingungan. Di tengah badai, memiliki seseorang yang selalu ada, percaya, dan mendukung saya adalah hal yang paling berharga. Saya mengangguk pelan. "Kamu adalah satu-satunya orang yang aku inginkan untuk berjalan bersama di jalan ke depan." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu sore saat saya hendak meninggalkan kantor, sebuah amplop tanpa nama pengirim tergeletak di meja saya. Di dalamnya ada foto-foto saya dan Adrian bersama di sebuah acara internasional, disertai tulisan, "Berani-beraninya menipu, kamu akan menanggung akibatnya." Saya menyadari ini adalah peringatan dari kekuatan yang tidak menginginkan kemajuan saya. Saya dan Adrian memutuskan bahwa kami harus bersiap untuk pertarungan yang berat, tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga untuk bertahan hidup. Hidup selalu menempatkan kita pada situasi yang tak terduga. Tapi saya percaya, selama tidak kehilangan keyakinan dan kegigihan, kesulitan apapun bisa diatasi. Setelah menerima ancaman yang signifikan itu, Adrian dan saya memutuskan untuk bertindak. Kami sadar bahwa aturan permainan telah berubah. Ini bukan lagi sekadar bisnis, melainkan perang demi kehormatan dan kelangsungan hidup perusahaan. Suatu pagi, di kantor pusat perusahaan, kami mengadakan rapat penting dengan semua eksekutif senior. Adrian membuka pembicaraan, "Kita sedang menghadapi kekuatan yang besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga secara internasional. Ini bukan persaingan biasa. Saya mengusulkan pembentukan tim khusus untuk memusatkan semua sumber daya kita demi mencegah kebocoran informasi, melindungi proyek, dan memastikan kemenangan." Saya setuju dan menambahkan, "Yang terpenting adalah menjaga semangat persatuan, transparansi, dan tidak membiarkan musuh melemahkan kita dari dalam." Beberapa hari kemudian, jaring investigasi kami mengungkap nama yang tak terduga, Tuan Tanaka Kenji, pimpinan sebuah konglomerat makanan ternama dari Jepang dan seorang raksasa di industri kuliner Asia. Tuan Tanaka diidentifikasi sebagai dalang di balik konspirasi untuk menyabotase proyek saya, dengan tujuan menyingkirkan pesaing potensial sebelum saya berhasil mengukuhkan posisi di pasar internasional. Adrian dan saya tidak punya pilihan lain selain bertemu langsung dengan Tuan Tanaka untuk bernegosiasi. Pertemuan itu diadakan di sebuah hotel mewah di Tokyo. Tuan Tanaka, seorang pria berusia pertengahan 50-an, menyambut kami dengan pembawaan yang tenang dan tatapan mata yang tajam. Sikapnya sopan namun penuh kewaspadaan. Dia berkata, "Saya telah mengamati langkah Anda, Nona Aulia. Anda berbakat, tetapi industri ini bukan untuk yang lemah. Saya akan memberi Anda sebuah ujian. Jika Anda lulus, saya akan membantu Anda masuk ke pasar internasional. Jika tidak, Anda akan selamanya menjadi pecundang." Saya merasakan ini adalah sebuah ujian sekaligus peluang. Sekalipun sulit, saya tidak akan mundur. "Saya terima tantangannya," kata saya. "Dengan syarat, semua kesepakatan harus transparan dan adil." Tuan Tanaka tersenyum. "Itulah yang saya harapkan dari seorang pesaing yang berharga." Kembali ke Indonesia, Adrian dan saya bersiap untuk memasuki fase baru proyek kami, memperluas skala dengan dukungan Tuan Tanaka jika kami berhasil melewati ujiannya. Namun, di saat segalanya tampak akan berjalan lancar, sebuah insiden besar terjadi. Mitra terbesar kami di Singapura tiba-tiba mengumumkan penarikan diri, menyebabkan kerugian jutaan dolar. Penyebabnya adalah skandal media yang direkayasa dengan licik untuk merusak reputasi perusahaan saya. Di hadapan badai, saya sekali lagi menyadari bahwa untuk bertahan dan berkembang, tidak hanya dibutuhkan bakat, tetapi juga kemauan yang teguh dan hati baja. Ketika mitra terbesar kami di Singapura tiba-tiba menarik diri, saya dan Adrian dihadapkan pada titik balik yang serius. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga ancaman kehilangan kepercayaan pasar dan proyek. Media mulai membanjiri dengan artikel-artikel yang mengungkap dugaan penipuan keuangan hingga pertanyaan tentang asal-usul dana investasi perusahaan saya.
Rumor menyebar dengan cepat, merusak reputasi pribadi dan merek secara serius. Saya tidak bisa tinggal diam melihat kerja keras saya dinodai. Untuk memulihkan nama baik dan menghukum dalang di baliknya, saya memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Pertarungan hukum berlangsung sengit. Pengacara saya mengumpulkan bukti satu persatu, mulai dari rekaman suara, email, pesan elektronik, hingga dokumen yang membuktikan kegiatan transparan perusahaan. Pada saat yang sama, saya mendapat dukungan besar dari mitra-mitra kecil yang percaya pada proyek dan kemampuan saya. Mereka berdiri di pihak saya dan membantu memberikan tekanan pada kekuatan lawan. Persidangan berlangsung di bawah sorotan media dan dunia bisnis. Saya berdiri di kursi saksi, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur tanpa menghindar. Setelah berhari-hari perdebatan, pengadilan memutuskan bahwa semua tuduhan terhadap saya tidak berdasar dan memerintahkan penuntutan terhadap individu-individu di balik kampanye kotor tersebut. Kemenangan hukum ini tidak hanya memulihkan nama baik saya, tetapi juga membuat saya dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Namun, saya sadar bahwa pertarungan belum berakhir, dan untuk melangkah lebih jauh, saya harus siap menghadapi setiap tantangan. Adrian menggenggam tangan saya dan berkata, "Kamu telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan wanita. Aku bangga padamu." Saya tersenyum. Hati saya terasa lebih kokoh dari sebelumnya. Setelah persidangan yang sukses, kehidupan saya dan Adrian berangsur-angsur stabil dan memasuki fase perkembangan baru. Namun, di lubuk hati, saya tahu bahwa kesuksesan hari ini tidak bisa menghapus kenangan pahit di masa lalu. Suatu sore, setelah hari yang melelahkan, saya pulang dan menemukan sebuah kotak kayu kecil yang dibungkus rapi di atas meja. Tanpa nama pengirim, hanya tulisan tangan sederhana, "Untuk putriku tercinta, Aulia." Dari ayah. Saat saya membukanya, di dalamnya ada sebuah jam tangan tua. Di bawahnya terukir tulisan, "Kekuatan bukan berasal dari senjata, tetapi dari hati yang teguh." Bersama itu, ada surat panjang dari ayah saya. Beliau menulis tentang penyesalannya karena tidak cukup sering mengatakan bahwa beliau mencintai saya di masa-masa sulit, dan tentang keyakinannya yang kuat pada kemampuan dan keberanian putrinya. Saya membaca surat itu berulang kali. Air mata mengalir di pipi. Di tengah semua yang saya alami, saya tidak pernah menyadari bahwa ayah selalu diam-diam mengawasi, mendukung, dan percaya pada saya dari belakang. Keesokan harinya, Adrian tiba-tiba bercerita tentang masa lalunya, sesuatu yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun. Dia pernah mendapat tekanan berat dari keluarganya, menanggung ekspektasi yang terlalu besar, dan sempat kehilangan arah. Namun, dengan kekuatan dan tekadnya sendiri, dia bangkit kembali, terus belajar, dan menjadi sosok yang saya kenal hari ini. Dia berkata, "Kamu bukan hanya orang yang membuatku menemukan kembali keyakinan, tetapi juga orang yang menginspirasiku untuk berubah." Saya menggenggam tangannya. Saya tahu perjalanan ke depan masih penuh tantangan, tetapi dengan dia di sisi saya tidak lagi merasa sendirian. Sejak saat itu, saya dan Adrian bersama-sama membangun proyek baru, Jaringan Pangan Pintar, yang menggabungkan teknologi dan tradisi untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke dunia. Melalui hari-hari panjang bekerja bersama, kesulitan yang menumpuk, dan momen-momen manis bersama, saya menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan itu sendiri. Saya bukan lagi wanita naif dan lemah yang dikhianati dan disakiti. Saya adalah wanita yang kuat, tahu cara mencintai, dan tahu cara memaafkan. Memaafkan bukan karena lemah, tetapi untuk membebaskan diri dari beban masa lalu. Keluarga kami, yang pernah melewati begitu banyak lika-liku, kesalahpahaman, dan konflik, akhirnya berdamai. Orang-orang yang dulu saling curiga dan menyakiti kini duduk bersama dengan ketulusan dan kelapangan dada. Bisnis saya tidak hanya sukses di pasar domestik, tetapi juga merambah ke kancah internasional, turut memperkenalkan nilai-nilai budaya dan semangat Indonesia kepada sahabat-sahabat dunia. Saya tahu perjalanan ke depan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi saya tidak lagi takut. Karena saya punya keyakinan, cinta, dan hati yang tidak akan pernah berhenti berjuang. Terkadang, hidup memberi kita ujian berat dan momen-momen yang sepertinya mustahil untuk bangkit kembali. Namun, kegigihan, kelapangan dada,
dan keyakinan pada diri sendiri akan membawa kita melewati segala rintangan. Melalui kisah saya berharap Anda memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan hidup membutuhkan pengampunan, cinta, serta keadilan untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan.